Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Putri, BP 1801071071031. Di sini saya akan menjelaskan materi portofolio investasi mengenai analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisis yang menggunakan data fundamental, yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan seperti laba, dividen yang dibayar, penjualan, dan lain sebagainya untuk menentukan nilai saham. Pendekatan analisis fundamental ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan nilai sekarang. Yang kedua, pendekatan PER atau P/E ratio. Pendekatan nilai sekarang merupakan perhitungan nilai saham dilakukan dengan mendiskontokan semua aliran kas yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang diisyaratkan investor. Nilai intrinsik atau juga disebut nilai teoritis suatu saham nantinya akan sama dengan nilai diskonto semua aliran kas yang akan diterima investor di masa datang. Tingkat return yang diisyaratkan merupakan tingkat return minimum yang diharapkan atas pembelian suatu saham. Proses penilaian saham meliputi yang pertama estimasi aliran kas saham di masa depan, yang kedua estimasi tingkat return yang diisyaratkan, yang ketiga mendiskontokan setiap aliran kas dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang diisyaratkan. Yang keempat, nilai sekarang setiap aliran kas tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh nilai intrinsik saham bersangkutan. Dalam pendekatan nilai sekarang terbagi menjadi 4 metode. Yang pertama, dividen diskon model. Yang kedua, model pertumbuhan nol. Yang ketiga, model pertumbuhan konstan. Yang keempat, model pertumbuhan tidak konstan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu keempat metode tersebut. Dividen diskon model merupakan model untuk menentukan estimasi harga saham dengan mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa datang. Rumus model ini adalah sebagai berikut. P0 sama dengan D1 per dalam kurung 1 ditambah K ditambah D2 per 1 ditambah K pangkat 2 dan begitu seterusnya. Rumus ini ada dua, kita bisa memakainya salah satu. Keterangannya yaitu P pangkat 0 nilai intrinsik saham dengan model diskonto dividen, DT dividen yang akan diterima di masa datang, K tingkat return yang diisyaratkan. Berikut merupakan contoh soal tentang dividen diskon model. Sebuah perusahaan membayarkan dividen selama 4 periode sebesar 3.000, 4.000, 2.000, dan 500. Diasumsikan bahwa tingkat bunga diskonto adalah konstan sebesar 15% tiap periodenya. Diperkirakan pada akhir tahun keempat, investor dapat menjual saham sebesar 5.000, maka nilai intrinsik saham ini per lembarnya adalah sebesar PO sama dengan, kita masukkan ke dalam rumus yaitu setelah semuanya kita bagi kemudian ditambahkan sehingga mendapatkan hasil yaitu Rp10.093. Model pertumbuhan nol. Model ini berasumsi bahwa dividen perusahaan yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan. Jumlah dividen yang akan dibayarkan akan tetap sama dari waktu ke waktu. Rumus untuk menilai saham dengan model ini adalah P0 sama dengan D0 per K. Keterangannya yaitu P0 nilai intrinsik saham dengan model diskonto dividen. D0 dividen yang akan diterima jumlah konstan selama periode pembayaran dividen di masa mendatang. K tingkat return yang diisyaratkan investor. Berikut contoh soal model pertumbuhan nol. Misalkan saham A menawarkan dividen tetap sebesar 800. Tingkat return yang diisyaratkan investor adalah 20%, maka cara pencarinya yaitu 800 dibagi 20%, maka nilai saham A sebesar Rp4.000. Model pertumbuhan konstan. Model pertumbuhan konstan ini disebut sebagai model Gordon. Model ini dipakai untuk menentukan nilai saham jika dividen yang akan dibayarkan mengalami pertumbuhan secara konstan selama waktu yang tak terbatas. Persamaan model pertumbuhan konstan ini bisa ditulis sebagai berikut. P0 sama dengan D1 per K dikurang G. Contoh soal yang berkaitan dengan model pertumbuhan konstan. Misalkan PT Abadi membayarkan dividen Rp1.000 per tahun.
Pertumbuhan dividen direncanakan sebesar 5% per tahun. Tingkat return yang diisyaratkan investor sebesar 15% dengan harga pasar saham PT Abadi saat ini adalah Rp10.000. Maka kita masukkan ke dalam rumus, mendapatkan hasil yaitu Rp10.500. Model pertumbuhan tidak konstan. Model pertumbuhan tidak konstan merupakan model untuk penentuan nilai saham jika dividen yang akan dibayarkan mengalami pertumbuhan secara tidak konstan. Selanjutnya yaitu pendekatan price earning ratio atau PER. Pendekatan ini disebut juga pendekatan multiplier. Artinya, investor akan menghitung berapa kali nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. PER menggambarkan rasio atau perbandingan antara harga saham terhadap earning perusahaan atau EPS. Jika misalnya PER suatu saham sebanyak 3 kali, berarti harga saham tersebut sama dengan 3 kali nilai earning perusahaan tersebut. PER memberikan informasi berapa rupiah harga yang harus dibayar investor untuk memperoleh setiap satu earning perusahaan. Untuk PER ini menggunakan dua rumus, yaitu harga saham per earning per lembar saham atau D1 per E1 bagi K kurang G. Contoh soalnya sebagai berikut. Misalnya harga saham WDP saat ini adalah Rp17.000 per saham. Dan tahun ini perusahaan memperoleh earning sebesar Rp800 juta. Jumlah saham beredar saat ini adalah 800.000 lembar saham. Jadi kita akan menggunakan dua metode. Yang pertama, menghitung earning per lembar saham yaitu Rp800 juta dibagi 800.000 lembar, maka mendapat hasil 1.000 per lembarnya. Yang kedua, menghitung price earning ratio atau PER yaitu Rp17.000 dibagi dengan 1.000 per lembar, maka mendapatkan 17 kali. Maka price earning ratio untuk saham WDP yaitu 17 kali. Sekian penyampaian materi dari saya mengenai analisis fundamental. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.